Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilayu. Saya dari Administrasi Publik Angkatan 20, Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Saya di sini ingin menjelaskan tugas AIK dari apa yang berjudul tafsir ilmiah tentang pembusukan. Di sini ada hadis yang mengatakan, yaitu dari hadis Az-Zumar 21, yang dimana yang berarti, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi di situ kita bisa tahu, bisa berpikir menggunakan naluri dan akal sehat kita, dari yang awalnya buah segar menjadi membusuk dan kering itu kenapa, dan akhlak juga bisa diperbaiki dari awalnya yang bagus kenapa ke buruk, kita perbaiki lagi biar supaya tidak buruk. Para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat itu, karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah, sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Dalam bidang biologi modern telah menemukan adanya jasad renik atau mikroskopik, itu kayak alat itulah yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Berarti dalam pembusukan itu ada tergandung bakteri yang bisa menjadikan sebuah buah itu jadi busuk. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk mengembangkan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain sebagainya. Contoh sederhana itu kayak bakteri jamur di tempe gitu sih. Nah itu menggunakan bakteri juga, kayak disiram regi, fermentasi kan, jadinya ada jamur-jamur di kedelai dan itu bisa menjadi tempe gitu. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah. Ya contohnya tadi kedelai yang sifatnya misalkan perbungkus berapa, misalkan satu comot dikasih ke plastik, itu berkembang karena adanya bakteri-bakteri jamur yang dihasilkan dari pembusukan yang dikasih ragi tersebut. Terus bakteri E. coli misalnya yang berfungsi membusuknya sisa makanan dalam usus besar telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Jadi bermanfaat juga ya, kayak bakteri itu buat kehidupan kita ya, kayak membantu dalam mengobati atau menolong penderita diabetes seperti itu. Terus di sini kayak bahwa kita bisa ketahui bahwa bakteri itu sebenarnya banyak manfaatnya. Ada bakteri jahat, ada juga bakteri yang bisa dimanfaatkan buat buat kelangsungan kesehatan kita juga ya. Contohnya bakteri E. coli ini, yang dimana dia membantu untuk membantu manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk mengobati penderita diabetes seperti itu. Terus kemudian ternyata bakteri-bakteri itu udah dimanfaatkan untuk mengobati, untuk membuat obat dan lain sebagainya, membuat makanan. Contoh kecilnya juga kayak
tadi yang saya jelaskan kayak tempe tersebut itu kan menggunakan bakteri yang dimana yang dihasilkan oleh ragi dan ditaburkan kepada kedelai yang sudah direbus, lalu ditaburkan bubuk ragi yang dimana dia bisa menghasilkan jamur yang berkembang di dalam kedelai yang nantinya dijadikan tempe yang manfaatnya alhamdulillah subhanallah sangat luar biasa buat kehidupan, buat gizi pun bagus, tahu pun juga seperti itu. Bakteri-bakteri ini cukup menarik sebenarnya. Dalam hadis pun udah dijelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit itu. Kita ketahui bahwa air itu sudah menciptakan bakteri-bakteri yang dimana baik buat kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dari apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.